Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari yang namanya Entity Relationship Modeling. Dalam Entity Relationship Modeling ini akan mempermudah pengguna dalam melakukan pemetaan terhadap data-data yang akan tersimpan di dalam database. Konsep utama dalam Entity Relationship Modeling ini adalah kita harus bisa mendefinisikan yang namanya entity, relationship, dan atribut. Apa yang dimaksud dengan entity? Entity adalah kelompok objek yang memiliki persamaan properties yang dapat diidentifikasikan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dalam entity, kita ambil contoh yang namanya staff. Staff kita bisa masukkan sebagai entity. Klasifikasi entity kita bisa bagi menjadi dua, ada yang bersifat physical, ada yang bersifat konseptual. Physical dan konseptual dilihat dari keberadaan entity tersebut. Dalam physical entity, kita bisa melihat keberadaan dari entitas tersebut. Kita bisa melihat keberadaan dari entity tersebut. Contohnya, kita memiliki entity product, supplier, customer. Sedangkan dalam konseptual existence ataupun konseptual entity, kita tidak bisa melihat secara real bentuk dari entity tersebut. Contohnya adalah viewing, ataupun monitoring, ataupun transaksi. Komponen selanjutnya dalam IR modeling adalah kita harus bisa mendefinisikan yang namanya relationship. Relationship di sini berguna untuk menghubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Dalam relationship, kita juga akan mendefinisikan yang namanya multiplicity. Multiplicity adalah jumlah dari data yang akan dipetakan antara satu entitas dengan entitas lain. Komponen yang ketiga kita sebut sebagai atribut. Atribut adalah properti yang menyusun entitas tersebut. Jadi kalau kita memiliki entitas staff, properti yang menyusun staff terdiri dari nomor induk karyawannya, kemudian nama karyawannya, ataupun alamat serta nomor telepon dari karyawan tersebut. Itu kita sebut sebagai atribut. Setelah kita menentukan yang namanya entity, atribut, dan relationship, kita juga bisa mendefinisikan yang namanya key. Key di sini terbagi menjadi candidate key, primary key, composite key. Apa yang dimaksud dengan candidate key? Candidate key adalah key unik yang kita gunakan untuk mendefinisikan yang namanya primary key. Jadi sebelum kita menentukan primary key, kita akan menentukan yang namanya candidate key. Setelah kita memiliki candidate key, kita bisa mendefinisikan yang namanya primary key. Jadi dari atribut unik yang kita definisikan dalam candidate key, kita bisa memilih atribut apa yang cocok kita angkat menjadi primary key. Key yang ketiga yaitu adalah composite key. Composite key adalah candidate key yang terdiri lebih dari satu atribut, kita sebut sebagai composite key. Jadi misalnya dalam atribut tersebut memiliki dua primary key, memiliki dua candidate key, maka kita sebut sebagai composite. Setelah kita bisa mendefinisikan atribut, entitas, relationship, dan key, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemodelan. Dalam pemodelan, seringkali kita akan menghadapi permasalahan yang sering timbul. Di antaranya adalah Venn trap dan Jason trap. Venn trap adalah permasalahan yang sering timbul di mana antara asosiasi satu entitas dengan entitas yang lain bersifat ambigus. Contoh kejadian Venn trap bisa dilihat pada diagram berikut. Kita memiliki entitas staff, entitas division, dan entitas branch, di mana masing-masing staff, division, dan branch saling berkorelasi satu sama lain. Jika kita ingin melihat staff SG37 bekerja di cabang mana, kita akan mengalami yang namanya ambigu, di mana SG37 dan SA9 dikorelasikan dengan B003, cabang B003 dengan cabang B007. Sehingga kita tidak bisa mendefinisikan secara pasti di mana SG37 dan SA9 bekerja. Untuk mengatasi masalah Venn trap, maka kita bisa melakukan yang namanya restrukturisasi IR modeling. Berikut adalah hasil restrukturisasi yang dapat dilakukan. Masalah yang kedua adalah Jason trap. Jason trap adalah permasalahan yang sering dihadapi pada saat IR modeling, di mana dalam Jason trap – antara entitas satu dengan entitas lain, korelasi yang
di mana korelasi yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lain tidak terdefinisikan dengan baik. Contoh dari CSMTAP adalah sebagai berikut. Jika kita memiliki entitas cabang, staff, dan properti, kita ingin tahu di manakah cabang yang menyediakan properti PA14. Jika kita lihat dengan menggunakan kasus tersebut, kita tidak bisa mendefinisikan di mana properti PA14 dapat ditemukan. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat disolusikan dengan melakukan restrukturisasi, sehingga asosiasi yang terbentuk adalah sebagai berikut. Jika kita melakukan perancangan IR modeling, pastikan permasalahan Venn-trap dan CSMTrap tidak terjadi, karena jika terjadi akan mengganggu operasional yang berjalan dalam suatu perusahaan. Sekian materi pertemuan ke-9, terima kasih.